Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama ibu. Kita kembali belajar matematika tentang operasi hitung pecahan, tepatnya penjumlahan pecahan berpenyebut sama pada hari ini ya sayang ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini adalah menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, melalui kegiatan model pembelajaran inquiry learning, peserta didik dapat menyelesaikan soal penjumlahan pecahan berpenyebut sama dengan benar. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan ini, bagaimana menyedikan pecahan biasa menjadi pecahan campuran menjadi pecahan biasa, maupun menyederhanakan pecahan. Sekarang kita masuk operasi hitung pecahan. Sebelum kita lanjut, coba anak-anak perhatikan, anak-anak ibu perhatikan, gambar apakah yang ini? Ya, gambar sebuah pizza yang berbentuk lingkaran yang sudah dibagi menjadi berapa pizza tersebut sayang? Yang sudah dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Kemudian ada di gambar tersebut ditarik sebuah potongan pizza. Tahukah anak-anak ibu semua, satu potongan pizza dari satu pizza ini berapa pecahannya nak? Baiklah sayang, gambar tadi menunjukkan sebuah pizza berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Bagian yang sudah dipotong yang satu tadi kata ibu, kita berapa pecahan yang nampak anak sayang? Yang satu potong itu menunjukkan pecahan 1/8. Yang artinya apa? Satu bagian yang dipotong dari 8 bagian semuanya atau sebelum dipotong. 1/8 merupakan salah satu bentuk pecahan. Kalau seandainya diambil dua potong, maka yang diambil itu berapa jumlahnya nak? Ya, yang diambil itu berjumlah 2/8. Arti 2/8 itu apa? 2 bagian dari 8 keseluruhan. Kamu perhatikan lagi nak sayang, gambar pizza yang tadi. Gambar pizza, kalau seandainya tanda panah yang pertama. Tanda panah yang pertama ini menunjukkan dia pecahan 1/8. Kenapa 1/8? Diambil satu bagian dari 8 keseluruhan. Gambar panah yang kedua ini, seandainya pizza ini masih utuh, belum ditarik seperti yang panah yang pertama, maka pizza itu disebut dengan 8/8. Mengapa bentuk pecahnya 8/8? Tahukah nak? Karena pizzanya dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Sekarang kita masuk lagi pada penjumlahan berpenyebut sama. Bagaimana cara menjumlahkannya? Dalam menjumlahkan dua pecahan, Ananda harus melihat dulu besar bagiannya. Apabila bagiannya sama besar, maka kamu bisa langsung menjumlahkan pecahan tersebut. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan satu buah atau satu bentuk utuh. Dari satu bentuk utuh itu, kita bisa membuat beberapa bagian yang sama besar. Seandainya ada dua bentuk utuh ya sayang ya, kita akan membaginya yang satu bentuk utuh yang pertama kita akan membaginya sebanyak 7 bagian juga, kemudian bentuk utuh yang kedua 7 bagian juga, tetapi pada bagian bentuk utuh yang pertama kita akan membuat pecahan, kita buat pecahan 4/7. Bagaimana cara membuatnya sayang? Kita bagi 7,
bentuk utuh itu sama panjang atau sama besar, maka untuk menunjukkan lambang pecahan 4/7, maka kita arsir dengan warna kuning ya sayang ya. Kemudian bentuk utuh yang kedua, kita menginginkan membuat 3/7. Maka kita hitung 1, 2, 3. 3 bagian dari 7 itu, dari 7 keseluruhan, kita kasih tanda atau kita arsir dengan berwarna merah. Kemudian setelah kita lakukan pengarsiran untuk 4/7 dan 3/7, maka berapakah hasilnya yang akan kita dapati apabila kita jumlahkan 4/7 tambah 3/7 tersebut. Karena bagiannya sama besar, maka kedua pecahan tersebut bisa langsung kita jumlahkan karena pemilangnya sama besar. Bagian itu berarti pemilangnya ya sayang ya. 4/7 tambah 3/7 berapa ya hasilnya? Maka kita satukan dia. Kita ambil yang warna karena dia sama besar, kita satukan. Bisakah kita satukan sayang? Yang 4/7 tambah 3/7 berarti 7/7 sama dengan 1. Ingat, pada penjumlahan pecahan berpenyebut sama yang kita jumlahkan cuman hanya pemilang. Penyebut tidak kita jumlahkan. Masih ingat kan pemilang yang mana? Pada pecahan 4/7 pemilangnya adalah 4 dan penyebutnya 7. Pada pecahan 3/7 apa pemilangnya sayang? Pemilangnya 3 dan penyebutnya 7. Maka pada penjumlahan ini yang kita jumlahkan adalah pemilangnya saja. 7/7 sama dengan 1. Apabila pemilang dan penyebut sama, artinya bentuk utuhnya atau sama dengan 1. 7/7, 7 bagi 7 sama dengan 1 sayang. Baiklah anak-anak ibu semuanya, kita lanjutkan lagi. Contohnya, selesaikan soal di bawah ini dengan benar. Perhatikan contoh nomor 1. 2/8 tambah 3/8. Ingat, yang dijumlahkan hanya pemilang. Maka kita dapati 5/8. 5/8 bisakah kita sederhanakan? Apabila tidak bisa kita sederhanakan, kita sampai di sana saja. Kemudian 4/7 tambah 3/7. Maka kita dapatkan hasilnya 7/7. Apabila bagiannya sama pemilang dan penyebut, hasilnya sama dengan 1. Kemudian contoh nomor 3. 3/5 tambah 4/7. Maka hasilnya 7/5. Kenapa ya ada lagi di belakang 7/5 ini pecahan campuran? Ingat, apabila pemilang besar daripada penyebut, maka pecahan tersebut bisa kita jadikan pecahan campuran. Kita dapati pecahan campurannya 1, 2/5. Ini sudah kita pelajari bagaimana merubah pecahan biasanya di pecahan campuran anak sayang ya. Pemilangnya sama, 5 dikali berapa dengan bilang asli sehingga mendekati 7 nak? 5 kali 1. 5 kali 1, 5. Berapa kekurangan dari 7? 2. Maka 5 kali 1, 5 tambah 2, 7. Maka kita dapati 7/5. Maka bentuk pecahan campuran dari 7/5 adalah 1, 2/5. Kemudian contoh nomor 4. 2/6 tambah 2/6. Maka hasilnya adalah 4/6. 4/6 bisa kita jadikan, bisa kita sederhanakan. Sama-sama, Pak masih ingat nak sayang? Bagaimana cara menyederhanakan pecahan itu dengan cara mencari FVB dari 4 dan 6. FVB sudah kita pelajari di kelas 4 kan nak sayang? Maka bentuk sederhananya adalah 2/3. Kenapa 2/3? FVB dari 4 dan 6 adalah 2. Maka kita bagi 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Maka bentuk sederhana dari 4/6 adalah 2/3. Lanjut contoh nomor 5. 4/8 tambah 6/8. Maka hasilnya adalah 10/8. 10/8 besar pemilang daripada penyebut. Maka bisa kita jadikan pecahan campuran. 8 kali berapa ya yang mendekati 10? 8 kali 1. Kemudian tambah berapa sehingga dia mencapai 10? Tambah 2. 8 kali 1.
8 tambah 2, 10. Hasilnya 1/2/8. 1/2/8 bisa kita sederhanakan menjadi dia 1/4. Baiklah anak-anak ibu semuanya, kalau sudah paham dan mengerti, kerjakan soal evaluasi 5 buah ini pada buku latihan matematikanya ya nak ya. Baiklah anak-anak ibu semuanya, setelah kamu perhatikan, kamu kerjakan latihan, apa yang dapat kita simpulkan dari penjumlahan pecahan berpenyebut sama ini? Apabila kedua penyebutnya sama, maka yang kita jumlahkan hanya pembilangnya saja. Kalau hasil dari penjumlahan pecahan berpenyebut sama, besar pembilang daripada penyebut, maka pecahan tersebut bisa kita jadikan pecahan campuran. Oke, kalau ada pertanyaan boleh kirimkan ke WA grup kita. Ingat, walaupun kita belajar di rumah, tetap semangat ya nak sayang, tetap tekun, tetap rajin ya sayang untuk meraih masa depan. Ingat, 3 hal, 3M, mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi menghindari keramaian. Ingat, kalau tidak penting, keluar rumah, tetap di rumah saja, stay at home ya nak. Ibu sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.